Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang menemuiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan mati. Dan cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, namun ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesukamu, namun ketahuilah sungguh engkau akan dibalas dengannya." Dalam hadis yang mulia ini terdapat 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya. Nasihat yang pertama, Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun ketahuilah engkau akan mati." Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada nabinya tentang kematian yang akan dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan begitu juga umatmu akan mati. Sidang jemaah Jumat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah perkara yang pasti terjadi dan setiap kita akan mengalaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing. Dan apabila
telah datang ajal tersebut, maka kita tidak mampu mengakhirkannya ataupun memajukannya walaupun hanya sesaat. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kemudian nasihat yang kedua dari Jibril alaihissalam, cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, namun ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Seorang suami silakan mencintai istri dan anaknya. Seorang istri silakan mencintai suami dan anaknya. Seorang anak silakan mencintai kedua orang tuanya. Namun ketahuilah kita akan berpisah dengan mereka. Namun ketahuilah kita akan berpisah dengan mereka. Karena kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ketika kita meninggal, kita akan diantar oleh keluarga ke kuburan. Lalu mereka pergi meninggalkan kita. Dan bahkan di akhirat kelak, orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya, seseorang akan lari dari istri dan anaknya. Mereka semua akan meninggalkan kita. Bahkan sekalipun orang-orang yang kita cintai, bahkan sekalipun orang yang paling kita cintai ketika dunia, mereka akan meninggalkan kita. Kemudian yang terakhir, sebagai nasihat penutup dari Jibril alaihissalam, beramallah sesukamu. Ketaatan ataupun maksiat, kebaikan ataupun keburukan. Namun ketahuilah, kita akan dibalas sesuai apa yang kita lakukan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Adapun yang beramal kebaikan, maka bagi mereka Darussalam, negeri yang penuh keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka negeri yang penuh keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi mereka disebabkan amalan yang dahulu mereka kerjakan. Adapun orang yang berbuat keburukan, dosa dan maksiat, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, adapun orang yang berbuat fasik, dosa dan maksiat, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka silakan kita beramal. Balasannya sesuai apa yang kita kerjakan. Inilah 3 nasihat yang begitu mendalam dari Jibril alaihissalam. Semoga apa yang kita dengarkan, kita bisa mengambil manfaat darinya. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala
di atas cahaya ilmu agama. Begitu juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu agama. Bukan karena faktor prasangka dan praduga, dan bukan juga karena faktor ikut-ikutan, akan tetapi kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu agama, yaitu di atas cahaya petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. I'lam rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrul akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.